kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, di mana Al-Habib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau menerangkan tentang di antara penyebab seseorang itu meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Apa di antara sekian banyak penyebab seseorang mati su'ul khatimah? Yang pertama, ini sudah kita terangkan kemarin, banyak sekali yang menyebabkan seseorang itu mati su'ul khatimah adalah alladzina yatahawanuna bis sholatil mafruḍah. Mereka yang suka meremehkan sholat yang wajib, ngentengno sholat, bukan meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat itu sudah jelas, ini meremehkan. Ya sholat tapi meremehkan. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang bagaimana? Binasa orang yang sholat yang bagaimana? Yang mereka di dalam sholatnya lalai. Lalai di sini kata ulama, yakni mereka menunda-nunda untuk menjalankan sholat sampai keluar dari waktunya. Itu diancam. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, bagaimana orang yang sama sekali tidak sholat? Ya, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin. Seperti yang sudah sering kita terangkan, orang yang tidak sholat itu berarti menantang Allah. Orang tidak sholat berarti menantang Allah, menjadi musuhnya Allah. Apa Anda mau anaknya menjadi musuh Allah? Apa Anda mau istrinya menjadi musuh Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Maka firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu sholat, perintahkan, suruh dan bersabar, jangan bosan. Terus, ayo nak sholat, sudah jam 12. Nanti bi kapan? Ayo nak sholat, nanti bi. Ayo nak sholat terus. Wastabir alaihi. Cakbu abu. Ingatkan, perintahkan. Banyak sekarang ini orang tua yang meremehkan. Banyak orang tua yang meremehkan. Selalu diutamakan masalah makan aja. Mereka akan jawab, sudah makan, pulang sekolah sudah makan, pulang dari sudah makan. Loh, kenapa tidak tanya sudah sholat? Kan perintah itu. Hari apa aja? Sudah zuhurnya, sudah asarnya. Kenapa tidak tanya begitu? Duniawi saja. Yang ditakutkan anaknya itu miskin dunia. Tak takut anaknya miskin ibadah. Tak takut anaknya miskin ilmu. Mereka hanya takut anaknya miskin dunia. Takut anak tadi beset. Yang ditakuti anak tak punya duit. Yang ditakuti anak tak punya kerjaan. Ini orang tua ketunyang. Ya, ini orang tua ketunyang. Kenapa Anda tidak takut anaknya tidak sholat? Kenapa Anda tidak khawatir anaknya tidak mengerti agama, tidak mengerti syariat? Kenapa Anda tidak khawatir anaknya tidak tahu wudu, tidak mengerti sholat, tidak mengerti najis? Yang dikhawatirkan hanya masalah dunia saja. Takut anaknya nanti tidak dapat gaji yang besar, takut anaknya nanti tidak punya rumah yang besar. Itu saja yang dia khawatirkan. Diperhatikan para rawuh yang dirahmati Allah, hati-hati kalau ada di antara keluarga kita suka meremehkan sholat, ditakutkan matinya bagaimana? Su'ul khatimah. Waliyadu billah. Yang kedua, wazakatil al-wajibah. Meremehkan zakat yang wajib. Ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu juga disebut zakat badan. Biasanya kita keluarkan di bulan suci Ramadan, ya kan? Atau menjelang sholat Idul Fitri. Karena waktunya zakat fitrah itu mulai awal Ramadan sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri.
Itu namanya zakat fitrah, zakat badan. Ada zakat mal, zakat harta. Ya, Anda mungkin berdagang atau Anda memiliki emas, perak, atau Anda petani, itu semuanya ada pembahasan dalam fikih. Berapa zakat yang harus dikeluarkan, gitu ya? Kalau tidak mengeluarkan zakatnya, ditakutkan mati su'ul khamr. Ma halaka malun fil barri wala fil bahri illa bimani zakat. Tidak hancur, tidak rusak harta di daratan maupun di lautan kecuali karena satu sebab. Apa? Tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, ini hadis qala Kanjeng Nabi bersabda, "Ma halaka malun fil barri wala fil bahri illa biman zakat." Tidak rusak, tidak hancur harta di darat maupun di laut kecuali gara-gara tidak dizakati. Insya Allah kalau harta kita dizakati, aman, dijaga sama Allah. Ya. Ada kejadian di pasar besar di Kota Malang beberapa tahun yang lalu kan sempat terbakar, ya, Kopongan terbakar. Itu ada satu toko nggak terbakar, sebelahnya terbakar, sebelah kanan terbakar, sebelah kiri terbakar. Ini toko di tengah nggak terbakar. Ya cuma karena airnya padam itu ya, cuma fisiknya nggak terbakar. Akhirnya sempat menjadi pertanyaan, kok bisa? Oh kanan kirinya terbakar, ini di tengah tidak terbakar. Setelah ditanya, punya siapa tuh ini? Ini punyanya Fulan. Oh itu Fulan itu, masya Allah. Ya dia tiap tahun pasti mengeluarkan zakatnya. Perhatian terhadap masalah zakatnya. Dan orang-orang tahu dia suka bersedekah, dia suka membantu orang lain, dan karena itulah hartanya dijaga oleh Allah. Karena itulah hartanya dijaga oleh Allah. Yakin hadirin, kalau kita sedekah, kalau kita keluarkan zakat kita, insya Allah akan dijaga harta kita. Bahkan kata ulama, bukan cuma hartanya dijaga, anak istrinya dijaga juga. Tapi kalau Anda kurang sedekah, apalagi zakat tidak dikeluarin, ada saja jalan keluarnya duit itu. Anaknya naik sepeda, kepleset jatuh, untung sobat, masuk rumah sakit. Berapa juta kira-kira? 10 juta. Ya. Tadi bisnis dapat untung 5 juta misalnya. Ya. Sore-sore pulang ke rumah, anaknya jatuh, harus dibawa ke rumah sakit, dioperasi, habis 10 juta. Berarti kan masih kurang 5 juta. Nanti anaknya sudah sembuh, istrinya turun dari mana? Tangga itu, rumahnya ketingkat, kepleset jatuh, kakinya juga patah. Karena dia orang kaya, nggak mau ke Sangkal Butuh, nggak mau. Kalau kita kan bawa dulu ke mana itu? Keromengan ya, atau di mana itu ya? Enggak, langsung operasi, habis 20 juta. Jadi sama Allah dibuka keran-keran untuk keluarnya duit itu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau Anda bersedekah, senang membantu orang, zakat dikeluarkan, Allah jaga anak istri. Allah jaga anak istri. Ya namanya anak kecil nggak lepas dari jatuh, itu biasa. Cuma kalau kita kan tidak bingung, ya pencet semuanya marek bares. Betul? Oh, roge. Apa kata orang Jawa roge? Apa? Oh keselio ini tidak apa-apa, ini bawa ke sana pijet mau waras, paling 20.000. Kadang-kadang tidak boleh bayar sama. Boten pun tidak usah bayar. Artinya keran-keran untuk keluarannya duit ditutup sama Allah. Kenapa? Karena suka sedekah, gampang. Tapi kalau yang nggak pernah sedekah ini bakal keluar duitnya, bakal keluar banyak uangnya. Oh gue. Makanya kalau kita melihat ya, keadaan kita sendiri ini, kenapa ya kok saya ini kadang-kadang ujiannya ada saja. Mungkin diantaranya
Satu sebab kita kurang sedekahnya, kurang sedekahnya. Ibu-ibu terutama ini, ibu, apa? Kurang sedekahnya. Rasulullah SAW sampai mengajarkan khusus kepada wanita, kepada ibu-ibu, kalau masak kuah airnya ditambahi, ya kan? Dudunya itu ditambahi agak banyak, lalu dibagi-bagi kepada tetangganya. Lu sedekah, dapat pahala. Ya. Terus sampai di situ Rasulullah mengajarkan supaya kita ini sering sedekah, terutama wanita. Babanya bersedekah, berbanyak bersedekah. Al-Habibul Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau Anda bersedekah pagi hari, pagi-pagi kita bersedekah, Allah menjaga Anda sampai sore. Sore kita bersedekah, Allah menjaga Anda sampai pagi. Bahkan begitu seterusnya. Jadi pagi kita sedekah, sore kita sedekah. Paham kan? Ayo dibiasakan. Pagi sedekah, sore sedekah. Ada orang pagi-pagi datang ke rumah jam 6 pagi misalnya, ya, untuk minta hajat, minta sesuatu. Kadang-kadang kita pegel, isu-isu wes teko gitu ya, yulak gula datang. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita pegel, tapi jangan. Panjenengan benar semerap, Anda tidak tahu, jangan-jangan ini bukan manusia ini. Iya kan? Allah kirimin makhluknya, mungkin malaikat, mungkin dari bangsa jin, mungkin. Tapi sampai tidak usah nanya. Nanti sampai mereka mau jin, tidak usah. Kasih sudah selesai. Paham ya? Tidak usah nanya dulu. Isu-isu teko malaikat mau jin ini, tidak usah. Ya, saudara. Pagi hari Allah jaga sampai sore. Kalau kredit, cerai, dikeluarkan zakatnya, apalagi itu zakat yang wajib, ditakutkan matinya su'ul khatimah. Yang ketiga, kata beliau Al-Habibul Imam Abdullah Al-Haddad, walladzina yatatabba'una 'auratil muslimin. Ya Allah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga dengan teknik dan para jamaah, hati-hati hadirin wal hadirat. Ngapain Anda mencari aibnya orang? Ada apa kita cari aibnya? Oh, saya ingin tahu aibnya ini. Saya cari di Google misalnya ya. Saya cari di ini, saya cari. Ada apa? Terus Anda kalau sudah dapat, oh ini punya aib, dulu pernah begini, dulu pernah begini. Anda mau apa? Mau Anda sebarkan? Anda merasa puas setelah Anda tahu aibnya orang? Ingat hadirin. Ingat kata ulama, kalau Anda membuka satu aib orang, Allah akan buka 10 aib Anda. Kalau Anda buka satu aib, satu kekurangan orang lain, Allah nanti suatu saat akan buka 10 aib. Apa kita ini suci? Apa kita ini maksum? Ya, apa kita ini tidak pernah berbuat salah? Apa kita tidak pernah berbuat dosa? Banyak dosa kita. Gimana begini? Walaupun sembunyi di lubang semut, walaupun sembunyi di lubang semut, Allah akan buka aibnya, Allah akan bongkar aibnya, karena Dia suka membuka aib orang lain. Buat apa? Anda senang, Anda merasa hebat sudah buka aibnya orang. Gak perlu hadirin, gak perlu. Ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW, kita menutup aib saudara kita. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Anda tutup aib saudara Anda di dunia, Allah akan tutup aib Anda dunia sampai akhirat. Tidak perlu buka aib orang. Karena hasud, karena iri, karena dengki kepada satu orang, dicari-cari gitu ya. Cari informasi, menyebarkan mata-mata. Nanti foto ya, nanti direkam. Untuk mencari aib, untuk mencari kesalahannya. La haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan, kalau manusia itu
Kalau manusia mau untuk mengoreksi dirinya, muhasabah akan dirinya, maka tidak akan ada waktu untuk dia mencari aib orang. Tidak ada waktu. Paham ya? Kalau orang, kata Imam Ghazali, kalau orang itu mau mengoreksi dirinya, introspeksi dirinya, dia gak akan ada waktu untuk mencari aib orang. Kenapa? Karena untuk mengoreksi dirinya itu sudah banyak aib. Oh, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah begini, saya begini, saya. Jadi nggak ada waktu ngurusi orang. Ada apa ngurusi orang? Aib kita banyak, kekurangan kita banyak. Gini ngomong gini. Bukan kita yang ngomong, tapi Nabi Muhammad sendiri mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti pernah bersalah. Artinya ada kekurangan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Semua punya kekurangan. Ustaz, ulama, siapapun. Ada yang mencari aib ustaz, ya pasti ada, namanya manusia. Anda mencari kekurangannya ini ustaz fulan, kiai fulan, habib fulan, mau dicari dulu aibnya bagaimana? Ya pasti ada, namanya manusia. Tapi untuk apa? Gitu ya? Kebaikan apa? Mau dikoleksi itu aibnya, mau di-clipping, ya? Tidak ada perlunya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sendiri, hitung diri kita sendiri. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak aib kita. Ya Allah. Sampai ada ulama yang mengatakan begini, orang-orang itu menghormati Anda, mencium tangan Anda. Karena apa? Karena Allah menutup aib Anda di depan mata mereka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Anda dihormati sama orang, Anda disanjung, Anda dicium tangannya sama orang. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita dari pandangan mereka. Kalau mereka tahu aib kita, nggak mungkin mereka hormat sama kita. Kalau Allah buka aib kita di mata mereka, nggak mungkin mereka mencium tangan kita. Gitu bang? Ya sudah tutup aib orang, tutup aib istrinya, istri tutup aib suaminya. Ngapain? Tidak ada manusia yang sempurna. Man ibtagha bil 'aib fala zawjata lahu abadan. Barang siapa menginginkan pasangan tidak punya kekurangan, barang siapa menginginkan pasangan tidak punya aib, tidak punya kekurangan, maka dia akan hidup tidak akan punya pasangan sampai mati. Nggih, harus nggih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Oh, saya kepingin deh, katanya yang istri, kepingin suami saya begini sempurna. Tidak mungkin, tidak dapat sampai. Yang laki-laki kepingin istri yang begini, tidak mungkin dapat. Kenapa? Tidak ada orang yang sempurna. Kalau Anda mencari pasangan yang sempurna, nggak dapat, nggak nemu, sampai mati nggak rapi. Kalau ingin mencari yang sempurna, yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan, tidak bisa. Nah, justru dengan kita menikah, oh ini ada aib, yang ini juga punya aib, saling menutupi. Betul? Saling melengkapi kan begitu. Oh istri saya ini begini, saya harus begini. Yang istri, oh suami saya ini kurang ininya, saya harus begini. Saling menutup, saling melengkapi, bukan saling membuka aib. Jangan. Ya. Apalagi ini masalah rumah tangga, ya kan? Masalah suami istri harusnya mastur, tertutup. Ada orang tahu. Ini malah pasang status. Suami istri masing-masing pasang status. Kata suaminya, memang dasar wanita tak tahu diri. Istrinya balas di status. Istrinya balas, emangnya kamu suami kayak apa? Ya, wes terus. Akhirnya orang lain yang baca kan takut. Ini gegeran rupanya. Si lanang status begini, si wedok status begini. Oh ini gegeran rupanya. Nggak usah.
biar orang tidak tahu keadaan kita bagaimana dalam rumah tangga kita. Penyebab orang mati su'ul khatimah kalau dia suka mencari aib orang lain. Ya, naudzubillah min dzalik. Seharusnya kebalikannya, kita tutup aib orang, tutup aib orang. Ada cerita dulu ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Ya, ini kan cerita dulu ya. Orang dulu itu kan tidak ada pacaran, sobung pacaran. Sekarang aja anak-anak muda ini kalau orang tua yang jodohkan kan ngamuk-ngamuk. Apa Pak? Bukan zamannya sedih membayar. Saya mau nyari sendiri. Saya bisa nyari di Facebook. Nyari bini mah lewat Facebook. Cari istri kok lewat Facebook, cari istri kok lewat media sosial. Hati-hati kalau pakai medsos itu bisa tipuan semua. Wajah bisa diedit. Nggih. Aslinya kenong di Facebook foto. Mau di apa namanya? Apa dia itu ya? Pakai kamera jahat itu ya. Wah, ketok payu. Begitu ketemu, macam belum ada. Ya itu sudah. Nah, jangan boleh lewat Facebook. Ya. Jadi orang tuanya diatur. Bapak jorok-jorok, ibu jorok-jorok. Engkau saya bini. Wah, gaya. Pada pesetaan nanti si gaya ya. Pesetan minta sama bapaknya, minta sama ibunya uangnya. Banyak terjadi seperti itu. Subhanallah. Pacaran berapa lama? Tidak lama, cuma 10 tahun pacarannya. 10 tahun pacaran itu gimana? Hah? Terus selama pacaran itu berdua terus itu gimana ya? Oh enggak Ustaz, saya bisa jaga diri, cek. Orang laki, orang bini, tojuk kedua. Orang laki, orang bini, boncengan. Yang di tengah itu setan. Pasti. Karena Nabi yang mengatakan tahtana rajulun bimra'atin illa wa syaitanu salisuhuma. Tidaklah duduk berdua antara laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Yosar pun setan. Apa bahasa Jawanya yosar? Telinganya dia apa? Gidik-gidik. Ayo, takut sama nega. Loh, namanya setan. Ya pertama cuma megang, lama-lama terus 14. Sudah dibawa kemana-mana ke tretes, waduh, wes obuk. Itu anak muda sekarang itu pacaran. Lo yang kita heran, orang tuanya kan tahu, ibunya kan tahu anaknya pacaran, tapi dibiarkan. Malah ada ibu bilang gini, alhamdulillah tangannya ada bajunya. Loh, baju ke siapa? Payu nanti. Laku sama siapa anaknya? Dibawa sama siapa anaknya itu? Na'udzubillahi min dzalik. Pacaran. Nah, kalau sudah terjadi apa itu? Paham ya? Hamil. Rasanya kecelakaan. Hancur sudah. Itu yang bapaknya haji itu pangkat hanya buang. Ngisi-ngisi. Buang. Itu yang di rumahnya pasang rumah bapak haji ini, buang hajinya. Malu punya anak hamil di luar nikah itu, malu, buang hajinya. Ibunya yang pangkatnya haji, apa haji itu? Bu hajjah, buang pangkat bu hajjahnya. Kenapa? Malu punya anak hamil di luar nikah. Todus tak pangeran. Bayanan, oh saya haji 2 kali, saya haji 10 kali, anaknya hamil di luar nikah. Malu Pak, buang untuk pangkat hajinya. Kenapa dibiarkan anaknya pacaran? Anda sebagai orang tua mas'ul yaumul qiyamah. Anda orang tua besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Anda yang membiarkan anak Anda pacaran, Anda membiarkan anak Anda jatuh dalam kehinaan itu. Ya, Anda jangan memungkiri lagi. Faktanya begitu, banyak yang terjadi yang susah, sedih, minta solusi, datang kepada ulama,
lemah. Terus rapek no wis, dirapek no. Tapi kan sudah ada isinya itu. Ya. Nauzubillahi min. Hati-hati ibu-ibu ya, anaknya tidak boleh pacaran, tidak boleh. Jangan dibiarkan. Terutama HP itu. HP itu betul. Ya kalau salah digunakan, ya kan, mudaratnya lebih besar. Kalau salah digunakan, ya, kalau kita pakai untuk majelis seperti ini atau kita menyebarkan ilmu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau HP-nya dipakai pacaran, HP-nya dipakai untuk lihat ini, lihat yang macam-macam, sudah. Nah, kalau zaman dulu kan sombong pacaran. Mungkin bapak-bapak yang tua-tua sekarang ini, dulu kan tidak ada pacaran, langsung orang tua menjodohkan. Kebanyakan begini, tiba-tiba dipanggil yang perempuan, Duk, iya, kan dulu anaknya Ustadz Fulan. Oh iya, kenapa Pak? Enggak, tadi pagi kesini minta kamu. Itu alumni pondok ini sudah. Ya apa? Ya apa Duk? Gelem. Kalau diem berarti itu kan orang bini dan nikah. Ya, kalau dipanggil sama abinya, sama ayahnya, terus diberitahukan tadi ada fulan datang ke sini sama ayahnya, mau minta kamu, mau minang kamu, bagaimana kamu? Pas asem-mesem, kan nang berarti mau. Itu kalau perawan. Cukup dengan diamnya itu berarti dia oke, setuju. Itu di hatinya yes. Ya, saking nggak ngomong, naik sini kan perawan itu dia lebih malu. Tapi kalau janda nggak boleh dengan diam, harus diucapkan iya atau tidak, mau atau tidak. Karena kalau sudah janda itu apa ya? Walaupun wali mujbir tidak bisa langsung memaksa. Walaupun sampai bapaknya, tapi anaknya sudah janda, anda tidak boleh langsung memaksa. Kau tu enggak benar, kau tu anu benar. Nah, tidak bisa, karena dia sudah janda, dia sudah pernah menikah. Beda gitu, paham ya? Nah, kalau perawan, anak kita masih gadis, anda boleh mujbir dalam hukum, walaupun anak anda tidak tahu, misalnya sah, boleh. Siti Aisyah itu dinikahkan kepada Rasulullah oleh ayahnya, itu Siti Aisyah tidak tahu nih. Siti Aisyah dinikahkan kepada Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar, dia tidak tahu. Ya. Tapi Rasulullah SAW sebelumnya sudah mengetahui, sudah melihat, sudah tahu akan Siti Aisyah. Artinya, mohon maaf, bukan istilah membeli kucing dalam karung, pas tak tahu sama sekali, punten. Maka kata Nabi, kalau orang mau menikah itu lihat, boleh. Paham ya? Ini kok ngomong bab nikah boy. Ini ada yang mau nikah loh ini. Amin. Yang belum menikah, yang sudah menikah ya, sabar dulu lah ya. Loh, Nabi malah memerintahkan, lihat dulu. Ada sahabat laki-laki, ya Rasulullah saya mau menikah dengan kamu sudah lihat kata Nabi? Belum, lihat, tidak apa-apa, dalam hukum dibolehkan. Tapi ingat, aturannya ada. Itu lihat sebatas wajah dan telapak tangan. Tidak boleh kita melihat perempuan, tolong sokona, ada apa sokona? Tidak boleh, wajah dan telapak tangan. Itu aja. Tapi melihat itu anjuran malah ya. Melihat, artinya sampai melekojek dalam kantor. Jangan. Jadi yang perempuan tahu ini loh calon suami kamu, yang suami ini loh calon istri kan? Ya ada juga yang pasrah itu ada juga ya kan? Terus pokok pasrah sama orang tua. Tidak melihat pokok pasrah. Ya ada juga yang begitu, tapi jarang. Pasti laki-laki ingin melihat, perempuan juga ingin tahu calon suami saya ini yang seperti apa. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ada cerita. Jadi zaman dulu kan tidak ada pacaran-pacaran ya. Artinya tidak tahu ada hubungan dulu sebelumnya atau WA itu kan tidak ada.
sudah nikah akan masuk si laki-laki ini kepada istri. Begitu masuk, alangkah kagetnya dia, ternyata istri yang dinikahi itu sudah hamil, dan hamilnya sudah besar. Artinya hamil besar itu kan kelihatan gitu. Perempuan itu mau nutupi gimana sih kalau hamil sudah hamil besar? Apa ada kelemahan? Sebetulnya mau diapakan? Sudah perutnya buncit. Mungkin kalau suami zaman sekarang begitu masuk ternyata istrinya hamil, wah ya apa ini? Bagaimana kira-kira? Hah? Bagaimana? Iya, artinya marah ya kan, merasa ditipu, marah kalau perlu apa namanya putus, kalau perlu buyar, karena merasa ditipu ternyata istrinya sudah hamil besar. Hanya istrinya balik bilang, iya mas, saya minta maaf, saya ini sudah hamil. Maksudnya hamil dia zina gitu, zina sama laki-laki lain. Suaminya, insya Allah sabar gitu ya. Ini juga suami zaman dulu ya. Oh ya, ya sudah tunggu sampai kamu melahirkan. Tunggu sampai kamu melahirkan. Nah, mungkin ada yang tanya, lebih hukum nikahnya bagaimana? Kan dia lagi hamil. Orang kalau hamil di luar nikah karena zina, maka tidak ada iddahnya. Tidak harus melahirkan dulu baru dinikahi. Tidak. Karena hamil zina itu tidak terhormat gitu. Maka tidak ada iddah. Beda kan kalau suami meninggal, istrinya lagi hamil, ditunggu sampai melahirkan baru habis masa iddahnya. Tapi kalau hamil dari zina, la iddah, tidak ada iddah-iddahan, guys. Tunggu kata suaminya sampai kamu melahirkan. Dan lihat bagaimana suami ini menutupi aib. Ini kan kita bahas menutupi aib. Dia tidak bercerita kepada keluarga. Tidak cerita sama abahnya, sama umiknya, atau sama siapa kalau istri saya ternyata sudah hamil duluan. Itu tuh sampai berapa bulan melahirkan. Itu melahirkannya malam-malam. Ditutup sama suami ini. Ada orang yang tahu. Melahirkan. Terus kata suaminya, kamu istirahat. Itu bayi masih merah ya, ya tidak tahu bagaimana mungkin dibantu sama suaminya ini untuk melahirkan. Pokok ceritanya begitu kan. Hanya bayi itu dibawa ke masjid malam-malam. Ya, sebelum subuh ditaruh ke masjid, ditaruh dia pulang. Tidak lama subuh kan orang datang, subuh orang ke masjid mau sholat kan, datang kaget loh, kok ada bayi ini? Bayi siapa ini? Anaknya siapa ini? Rame-rame di sini. Orang tadi datang pura-pura tidak tahu. Assalamualaikum, udah baik pakai rame-rame. Kok ini ada bayi? Masya Allah, lucu nih aja. Bis ya bapak-bapak, saya kan baru nikah nih. Baru berumah tangga. Ya apa kalau ini bayi saya ambil aja, biar apa namanya? Mancing supaya istri saya nanti cepat hamil, saya bawa, saya asuh saja ini bayi ini, biar istri saya yang asuh. Katanya bapak-bapak, mungkin pun kenapa sudah bawa kesian ini, siapa yang anu nanti? Ya, makasih ya, monggo, assalamualaikum, pulang. Dikembalikan lagi kepada istri. Paham ya? Paham lo betul? Dia menutup aib istrinya, jadi orang menyangka itu anak nemu, padahal ini anak istrinya. Sampai di titik itu dia menutupi kekurangan istrinya. Apa ada mulia kalau ada seperti itu? Mulia sekali. Loh, si istri mengakui, saya salah, saya maksiat, saya dosa. Tapi suaminya menutupi aib. Tidak tahu kalau ternyata selama ini si perempuan ini sudah hamil di luar nikah, hamil karena zina. Saya kira kalau zaman sekarang kayaknya tidak ada ya kan. Suaminya mesti ngomong itu marah, merasa ditipu dan lain sebagainya. Kalau perlu gegeran keluar
bina. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mari tutuplah aib orang lain, tutup kekurangan orang lain, maka Allah akan menutup kekurangan kita, Allah akan menutup aib kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah ilmu, bertambah takwa kita kepada Allah, bertambah ilmu, bertambah khasyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, zuriyah kita dijaga oleh Allah dari zina, dijaga dari zina, dijaga dari zina, dijaga dari segala macam maksiat dan kemungkaran. Allahumma ihfaz auladana wa banatina wa azwajana ya Rabb. Allahumma ihfazna wa iyyahum syarrul fitan wal mihan wal baliyat wal masaib. Ihfazna wa iyyahum ya Allah min adh-dhunub wal ma'asi kabiriha wa saghiriha sirriha wa alaniyatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.